Bagaimana, sudah nyaman duduknya, Indri? Sudah nyaman? Alhamdulillah. Kalau emang misalkan mau senderan nggak apa-apa, senyaman Indri aja, ya, nggak apa-apa, senyaman Indri aja. Sebelumnya selamat pagi Indri, ya, terima kasih Indri sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sekolah, ya, datang ke sekolah untuk melakukan apa, masih ingat minggu lalu di pertemuan pertama kegiatan ini apa namanya? Konseling, ya betul. Terima kasih, bagus masih ingat. Nah, tadi kesini gimana? Sama bapak atau diantar atau naik angkot? Diantar sama bapak. Bapaknya nunggu atau pulang lagi? Pulang lagi. Udah sarapan belum? Sudah. Benar, sudah. Mau sarapan lagi nggak? Enggak, masih. Oh, udah kenyang, baik ya. Emang bapaknya nggak kerja atau gimana? Shift 2. Oh, shift 2. Berarti kalau shift 2 itu apa? Sore? Sore ya? Oh, tergantung. Kalau bapaknya jam berapa? Sore. Iya. Berarti sempat buat antar Indri ya? Iya. Baik. Di pertemuan pertama, konseling pertama, ini bapak sudah melihat perbedaan nih dari Indri nih. Ya, ini merasakan nggak? Ya, sedikit. Kalau pertemuan pertama kan Indri tuh nunduk aja, takut ya. Nah, tapi alhamdulillah sekarang bapak sudah melihat perbedaan dari Indri. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, ya, lebih mendalam atau konseling lagi, bapak boleh sedikit menjelaskan kembali tentang kegiatan ini? Boleh, Pak. Boleh? Boleh. Ya, baik. Terima kasih Indri. Bapak cerita dulu ya. Di pertemuan pertama kan Indri sudah menceritakan sedikit permasalahan yang Indri rasakan, yang Indri pikirkan ya kepada Bapak. Walaupun memang masih belum maksimal ya, Bapak karena ke Indri itu memaklumi karena masih kelas 7, baru ke SMP, takut. Apalagi teman Bapak kan baru bertemu ya. Karena kan sejauh ini kan di dunia maya aja ya, kita di Google Meet atau Zoom saja. Nah, dan Bapak cukup kaget setelah 3 atau 4 hari konseling pertama, Indri ngecat Bapak ya. Masih ingat gak chatnya apa? Apa ngecat apa? Nggak apa-apa, coba masih ingat gak ngecat apa ini ke Bapak? Saya ngajakin dia, saya ajak Bapak buat ngobrol-ngobrol saya setelah konseling waktu itu. Nah, itu Bapak cukup kaget ya, kagetnya ya senang gitu, ternyata Indri ada kemauan, berarti itu menunjukkan Indri ingin berubah. Setuju nggak? Setuju. Nah, makanya kita kemarin membuat kesepakatan, hari ini kita konseling kedua ya. Oke, baik, Bapak jelaskan dulu ya sebelum kita melanjutkan ngobrol-ngobrol. Jadi konseling yang sudah Indri pahami, yang sudah Bapak jelaskan di minggu lalu, bahwa konseling adalah sebuah kegiatan ya, kegiatan antara 2 orang. Ada konselor atau guru BK dengan konseli, yaitu peserta didik. Siapa konselingnya? Saya. Indri, dan guru BK-nya Bapak Tio ya. Kegiatannya itu untuk mengentaskan masalah, untuk menyelesaikan masalah. Masalah siapa menurut Indri? Masalah ini. Masalah Indri ya, bukan masalah Bapak berarti ya. Masalah Indri. Nah, tapi nanti kalau kita berbicara tentang masalah, ada solusi tidak? Ada alternatif solusi nggak? Ada. Nah, menurut Indri, yang harus mendapatkan atau yang harus mencari solusi tersebut Bapak atau Indri? Ayo. Saya. Kamu. Jadi saya sendiri. Kamu sendiri ya. Berarti nanti karena ini masalah Indri dan Indri yang mencari alternatif solusi atau solusinya Indri yang menentukan, berarti nanti harus terbuka bercerita. Benar nggak? Karena kalau nggak terbuka kan kita nggak bisa nyampe tujuan nih konselingnya nih, benar nggak? Nah, menyambung dari situ berarti ada beberapa asas konseling yang harus kita pahami, baik Bapak maupun Indri. Yang pertama ada asas keterbukaan. Ya, tadi yang sudah Indri bilang harus terbuka. Ya, jadi Indri bercerita kepada Bapak, harus percaya kepada Bapak. Ya, percaya kepada Bapak, Indri harus cerita apa yang Indri rasakan, apa yang Indri pikirkan. Jadi nggak usah setengah-setengah ceritanya, kayak di konseling pertama kan masih takut-takut ya. Ya, jadi harus bercerita tentang keadaan diri Indri ya. Nanti masalahnya itu kemarin kan masalah tentang overthinking ya. Nah, jadi harus secara terbuka. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi ini secara sukarela. Mungkin memang di tahap
konseling pertama tidak ada sukarela karena Bapak yang meminta Indri ya, karena masalah Indri, karena laporan dari beberapa guru dan wali kelas tentang keterlambatan tugas. Tapi konseling kedua ini, Bapak juga tadi Bapak bilang di awal kan kaget ya, Indri secara sukarela meminta kita ngobrol lagi bahasa Indri, tapi itu bahasanya konseling. Ya, kita konseling berarti Indri sudah melaksanakan tugas kesukarelaan. Lalu ada asas kerahasiaan. Ya, ini juga penting. Nah, karena tadi Bapak meminta Indri untuk secara terbuka, secara sukarela bercerita tentang masalah Indri, ya ini nggak usah takut karena ada asas kerahasiaan. Ya, Bapak berjanji kepada diri Bapak, ya kepada diri Indri juga, Bapak tidak akan menceritakan hasil konseling ini kepada siapapun. Ya, baik wali kelas, ya baik guru mata pelajaran, baik teman Indri ataupun orang tua Indri. Ya, tapi kalau misalkan Indri mengizinkan Bapak, ya Bapak akan bercerita tentang masalah Indri ke orang tua Indri. Tapi kalau Indri tidak mengizinkan, Bapak tidak berani. Ya, karena nantinya Bapak akan melanggar asas tersebut. Sudah paham Indri? Ada satu lagi, asas kemandirian. Ya, kemandirian ini, jadi ya tadi benar kata Indri, solusinya ya jalan keluarnya ya konseling yang menentukan atau Indri yang menentukan secara mandiri. Tugas Bapak di sini hanya mendorong, hanya memfasilitasi, hanya menstimulus Indri untuk mencapai solusi tersebut. Paham? Berarti nggak usah malu-malu lagi ya. Ya, nggak usah malu-malu lagi ya. Mau minum dulu nggak? Nggak apa-apa. Bapak santai aja. Duduknya santai aja. Coba relax. Apa mau ice breaking dulu ya? Mau nggak? Boleh. Apa ya? Ice breaking apa ya? Biar nggak tegang. Oke, ini aja. Dokter berkata, ya, pernah kan ya? Pasti Google Meet apa aja? Google Meet ya? Google Meet ya. Oke, dokter berkata, Bapak langsung aja ya, biar nggak lama ya. Oke, dokter berkata, angkat tangan kanan Indri. Dokter berkata turunkan kembali. Dokter berkata angkat tangan kiri Indri. Dokter berkata turunkan kembali. Dokter berkata angkat kepala. Dokter berkata angkat kedua tangan Indri. Dokter berkata turunkan kembali, angkat kembali. Oke. Dokter berkata tepuk tangan satu kali. Dokter berkata tepuk tangan dua kali. Dokter berkata bilang yes. Yes. Dokter berkata bilang yes. Yes. Dokter berkata bilang yes. Yes. No? Oke, tepuk tangan Indri. Oke, karena sudah merasa nyaman, sudah siap untuk melakukan konseling, kita ngobrol secara mendalam. Sudah siap, ya, jadi harus terbuka ya. Ya, nggak usah takut lagi ya. Bapak nggak galak kan? Karena Bapak kalau melihat konseling gitu ya di minggu lalu, seminggu lebih itu kayaknya tuh Indri tuh nunduk, takut gitu, khawatir. Jangan ya, harus terbuka. Nah, sebelumnya sepakatnya berapa lama nih Indri siapnya? Karena kan kita membahas masalah Indri ya. Saya biasanya sih waktu Berapa? Apa mau selesainya? Selesainya ya. Tapi kalau misalkan nanti Indri ada keperluan atau apa, bilang ke Bapak ya. Iya, Pak. Jangan takut, jangan sungkan. Oke? Bisa dimulai? Bisa. Baik. Nah, di minggu lalu cerita Indri kan overthinking. Ya, overthinking, terlalu khawatir, terlalu cemas gitu ya. Karena khawatir tidak mendapatkan peringkat atau prestasi. Nah, coba sekarang Bapak minta lagi Indri untuk bercerita kembali. Coba, kalau minggu lalu memang sih sudah bercerita, cuma di minggu lalu di konseling pertama, cuman kan tidak terlalu menyeluruh. Ya, coba apa yang Indri rasakan itu apa? Yang saya rasakan itu ya saya cemas, saya khawatir, saya takut nggak bisa memenuhi ekspektasi orang tua saya gitu. Saya khawatir peringkat saya itu turun kayak tahun sebelumnya gitu. Terus juga dengan kayak gitu saya jadi nggak fokus gitu. Tugas pikiran saya itu selalu yang buruk-buruk lah istilahnya, overthinking gitu ya. Yang saya selalu merasa saya nggak percaya diri, saya nggak bisa lakuin gitu. Jadi berawal dari rasa cemas, takut, khawatir, akhirnya nggak percaya diri. Iya, Pak. Tadi
Indi bercerita tentang beberapa peringkat di masa lalu, maksudnya pada saat SD. Iya. SD memang peringkat berapa Indri? Saya Dari kelas 1 deh, boleh deh, masih ingat nggak? Kelas 1, semester 1, semester 2 peringkat berapa? kelas satu tuh kalau nggak salah ya, saya dapat peringkat 1. Pertama, satu semester atau 2 semester? 2 semester. Wah, keren. Begitu kelas 2 semester 2 sama kelas 3 yaitu saya turun peringkat saya. Kelas 2 semester 2, kelas 3 nya semester? 2. Semester 2. Iya. Peringkat ke berapa? Peringkat ke-3. Ketiga. Iya. Tapi selebihnya kelas 4, kelas 5, kelas 6 Naik lagi. jadi peringkat 1 lagi. Iya. Luar biasa. Nah, terus emang pada saat kelas 2, kelas 3 itu apa yang menurut Indri ya, apa yang menyebabkan kok bisa turun? Masih Mungkin ingat karena tidak? saya masih apa ya, karena peringkat 1 itu kan saya kelas 1 kan sempat peringkat 1 dan saya rasa di kelas 2 ini saya kurang maksimal belajarnya. Saya berpikir kayak saya harus nyantai gitu belajarnya, kemarin aja saya dapat peringkat 1 dan akhirnya itu nggak maksimalin saya belajar di kelas 2 sama 3 ini. Akhirnya saya jadi ya belajarnya kurang fokus, terus juga pas ujian juga dan akhirnya peringkatnya turun. Ini kurang maksimal ya. Pak? Oh. Wah, Bapak ini masih ngerasa takjub nih Indri kok sekarang hebat gitu ceritanya nih. Karena minggu lalu kan kayaknya nunduk gitu ya, takut ya. Oke, bagus, terima kasih Indri. Nah, tadi juga Indri sempat bilang khawatir diomelin orang tua ya. Iya. Takut orang tua itu berharap lebih sama Indri ya di Iya. SMP ini kelas 7 ini ya. Nah, tadi kan Indri di kelas berapa? Yang dapat peringkat 3, 2, kelas 2 dan kelas 3. Nah, itu kan turun peringkatnya. Iya. Itu diomelin nggak sama orang tua? Enggak. Oh, nggak diomelin. Iya. Terus respon orang tua gimana itu pada saat kelas Orang 2? itu apa ya, yang nggak marah cuma maklumin gitu lah. Akhirnya Nggak saya marah. diajak apa ya, refreshing lah, gitu, Oh. jalan-jalan gitu. Iya, iya. Maksudnya kayak ya nggak apa-apa lah. Orang tua saya nggak marah gitu, cuma ngingetin buat belajar lebih giat lagi. Malah nggak marah ya? Iya. Nah, malah dibawa refreshing. Iya. Refreshingnya apa, ke tempat wisata atau makan atau apa? Ya bener kayak liburan ya, ke tempat. Oh, liburan. Eh, Di daerah sini atau keluar kota? di daerah sini. Daerah sini, lupa mungkin ya karena masih kecil ya. Nah, berarti itu orang tua malah tidak menyalahkan atau tidak memilih Indri ya, malah dikasih penguatan gitu ya, dibawa jalan-jalan. Tapi alhamdulillah setelah orang tua responnya seperti itu, Indri malah naik lagi peringkatnya ya. Iya, Pak. Semester 1, peringkat 1 sampai ke kelas 5 atau 6? 6 sampai terakhir. Iya. Wah, luar biasa. Baik, kita kembali lagi ke masalah yang tadi yang di SMP ini ya. Dan Bapak ulas lagi boleh ya, karena di awal memang ada apa ya, bukan aduan, ada beberapa yang bilang ke Bapak dari wali kelas dan guru mata pelajaran. Bukan berarti Bapak Ibu guru ini sama Indri tidak, tapi malah disayangkan, sayang karena kan Indri masuk sini jalur prestasi ya. Iya. Jalur prestasi akademik dan melampirkan nilai rapor, dan itu menjadi sorotan. Kok bisa sih yang masuk jalur prestasi tapi mengumpulkan tugasnya terlambat terus, dan bahkan ada beberapa mata pelajaran yang tidak sesuai mengisi jawabannya. Tapi alhamdulillah ketika Bapak memfollow up ya, konfirmasi ke guru tersebut, alhamdulillah sudah tidak ada lagi ya. Nah, itu bagus, luar biasa. Tapi Indri masih ada perasaan, suka ada perasaan cemas lagi, takut lagi ya. Muncul gitu. Kalau di pertemuan pertama kan ketika Bapak tanya seberapa besar tingkat kecemasan Indri ya, dari poin 1 ke poin 10 atau 1 ke 5, masih ingat ya? 1 ke poin 10. 1 ke poin 10. Iya. Poin ke berapa tuh tingkat kecemasan, masih ingat nggak? Kalau itu 7 atau 8 ya? 8. 8. Iya. Nah, 8. Tapi setelah konseling pertama ada penurunan? Ada. Ada. Oke, nanti kita bahas di akhir ya. Baik. Oke, cemas ya. Indri merasakan kecemasan, merasakan ketakutan gitu ya. Nah, terus menurut Indri ya, respon yang muncul itu apa ketika Indri merasa cemas atau takut itu? Saya jadi gampang marah, Suka apa? gampang marah. Gampang marah, ya suka marah, kesal. Terus juga ya saya ngerasa cemas gitu tadi tuh, suka khawatir, terus suka kecewa
tindakan positif misalkan, atau sejauh ini sudah ada usaha atau upaya dari Ya, Indri? saya sudah suka berdoa sih. Suka berdoa. Saya minta sama Allah buat apa kasih saya kemudahan dalam baik itu dalam menjaga pelajaran atau menjadi kemudahan buat menggapai cita-cita saya. Bapak boleh ngambil catatan di minggu lalu? Ya, boleh ya. Nah, ini Bapak sudah mencatat hasil konseling di minggu lalu di pertemuan pertama, ya. Nah, di sini benar apa itu yang tadi Indri katakan, yaitu Indri takut tidak dapat perintah, takut diomelin orang tua, dan juga takut tidak dapat beasiswa ke luar negeri. Dan itu juga kalau tidak salah isi chatnya itu ke Bapak tertarik untuk membicarakan tentang beasiswa ke Jepang itu ya. Hebat loh, kelas 7 ya, usia berapa? 13, 14? 13 tahun sudah kepikiran untuk mendapatkan beasiswa, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi sangat disayangkan kok masih ada perasaan takut. Ya. Oke, lanjut. Nah, terus juga di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan Indri nih. Masih ingat nggak kelebihannya, Pak? Ayo. Di sini banyak nih, ada 4 poin. Coba, pas saat SD apa? Atau prestasi yang pernah Indri dapatkan dari sini? Itu saya pernah jadi ketua Rawon Putri Pramuka. Oh, oke, satu. Terus juga saya ikut lomba mewakili sekolah juara 2 Kak ASN. ASN ya. Lalu masih ingat 2 lagi? Saya aktif di organisasi. Juga sama saya lumayan bisa itu kan sama kita Nah, itu kan kelebihannya banyak. Di sini juga ada satu kekurangan nih, satu kekurangan. Apa kekurangannya? Masih ingat nggak? Overthinking. Ya. Ini udah punya keinginan yang luar biasa, punya cita-cita yang luar biasa, yang hebat, ya harus bangga. Bapak nih dulu nih belum ada kepikiran kelas 7 itu udah pengen dapat beasiswa segala macam, tapi ini sudah ada. Tapi satu kelemahan itu yang akan memporak-porandakan kelebihan itu overthinking. Ya, benar ya. Menurut Indri, kan Indri tadi pengen dapat beasiswa, dapat prestasi. Ya, menurut Indri bakal tercapai nggak sih prestasinya? Bakal tercapai nggak sih kalau Indri masih punya perasaan overthinking? Hah? Kok gak ragu? Ya enggak. Nah, bener ya? Enggak ya? Iya, Bapak juga sependapat dengan Indri. Karena nggak mungkin karena kan imbasnya pasti banyak ya, impactnya kan banyak ya. Jadi kan Indri kan bilang kesal, marah, gitu ya, kecewa sama diri Indri. Nah itu setelah kesal itu ada pelampiasan nggak? Apa misalkan Indri contoh gitu ya, kacak-kacak barang atau apa gitu? Ada Pak. Oh, ada apa? Kalau saya ngerasa kesal tuh saya malah suka melampiaskan kemarahan saya, kesalahan saya itu ke adik saya gitu. Oh serius? Nah kalau kadang kan lagi kesel, pokoknya lagi mood lah. Kalau misalkan lagi disuruh orang tua, saya suka mood terus juga ngelakuin itu dengan setengah hati gitu loh. Berarti orang tua juga impactnya ke orang tua ya? Iya. Nah kesel melampiaskan ke adiknya apa, dalam bentuk apa? Bentuk fisik atau ngomel atau gimana? Iya, suka ngomel-ngomel sih jadi Ngomel-ngomel. gitu apa marah-marah. Karena dari bad mood kesal itu ya, Iya. karena nggak bisa fokus itu ya. Berarti menurut Indri menjalar nggak tuh? Iya Pak. Menjalar ya. Menurut Indri baik nggak buat diri Indri? Enggak. Menurut Indri baik nggak untuk lingkungan Indri? Enggak. Iya. Ya, orang tua, adik kena imbasnya ya. Iya. Hanya satu permasalahan, tidak fokus karena rasa takut ya, overthinking itu, tapi kemana-mana, ya, emosinya nggak kekontrol, bener ya? Apalagi tadi akibatnya? Saya orang dari suka menjauh dari saya. Suka jauh, takut ya? Iya. Berarti impactnya banyak, ya, akibatnya banyak. Ya. Nah baik, gimana perasaannya ini sekarang? Sudah lega? Sudah lega. Ada tempat bisa bicara. Tempatnya solusi apa yang ngeluarin apa yang
tidak ada teman atau orang tua atau mungkin karena malu atau gimana? Iya, saya masih nggak berani cerita ke siapa-siapa. Wah, terima kasih Indi sudah percaya sama Bapak ya Iya. untuk menjadi tempat atau wadah buat bercerita gitu ya. Tapi ya Bapak juga berharap ada perubahan dari Indri ya, dan itu Indri sendiri yang melakukannya ya, seperti itu. Nah, minggu lalu di pertemuan pertama itu kan Bapak menanyakan sejauh mana sih tingkat ketakutan atau overthinking Indri di poin 8. Iya. Di poin 8. Nah, Bapak mau nanya lagi ya. Di poin 8 berarti kan sini ya. Kan 1 sampai 10 yang terdapat di sini. Iya. Jadi, perhatikan ya dari Bapak ya. Nah, setelah Indri sudah melakukan monitoring pertama ya, setelah kita berdiskusi apa ya? Ngobrol di chat di WhatsApp ya, dan juga alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Indri dan Bapak sudah ada melihat perubahan dari Indri gitu ya. Di poin berapa sekarang rasa takut Indri? 3. 3? Iya. Serius 3? Menurut ini bisa sampai ke poin 1 nggak? Insya Allah. Bisa, tapi perlu Usaha dari diri sendiri. bagus, perlu usaha dan perlu waktu Iya. ya. Dan yang terakhir harus juga di maintenance, harus di apa ya? Maintenance itu harus dikelola sendiri. Ya harus dijaga, jangan sampai nanti naik lagi ke angka 8, benar nggak? Benar. Kalau menurut ini kalau misalkan nanti naik lagi ke angka 8 gimana tuh akibatnya? Mungkin bakal lebih buruk sih dari yang kemarin tuh. Bakal lebih buruk. Iya. Ya. Nah, baik. Sebenarnya Bapak pengen ngobrol banyak sama Indri ya, Iya. tapi kalau misalkan nanti waktunya tidak cukup, kita lanjutkan ke konseling kedua, ketiga. Iya, Pak. Ya. Nah, selanjutnya gini, pas di chat itu ya di WhatsApp, Indri tertarik untuk membahas tentang beasiswa, benar nggak? Benar. Beasiswa kemana? Jepang. Ke Jepang. Iya. Karena pas pertama ini sempat bilang saya terinspirasi dari Jerome Pauline Iya. yang mendapat beasiswa di Jepang asal Surabaya ya kalau tidak salah ya. Jawa, iya Surabaya. Iya. Surabaya dan Indri terinspirasi dari Jerome Pauline. Menurut Indri bisa nggak seperti Jerome Pauline? Insya Allah. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Dengan syarat atau dengan ketentuan apa? Dan saya berusaha. Berusaha. Terus Saya menghilangkan overthinking saya itu. menghilangkan overthinking. Dan Ya, saya percaya. Ya, itu saya juga harus percaya sama diri saya sendiri. Kalau saya mampu buat. berarti harus yakin. Iya. Tapi kalau menurut Indri ya, kalau misalkan masih overthinking masih bisa nggak tuh? Enggak. Tapi sekarang harus Percaya diri. percaya diri, harus menghilangkan Thinking. bisa nggak? Bisa, insya Allah. Bisa? Oh, Bisa. bagus. Indri, Bapak aja yakin, Indri bisa. Apalagi Indri yang punya kekuatan, ya, yang punya kemampuan, potensi, harus lebih yakin. Setuju nggak? Oke. Bapak kan janji ya di chat itu mau menunjukkan salah satu beasiswa di Jepang. Bawa handphone nggak? Bawa. Coba sih. Masih ada ininya nggak internetnya? Kalau nggak pakai wifi sekolah aja. Boleh. Coba pakai Ntar, wifi. Pak. Oh, iya. Nggak apa-apa, santai aja. Iya. Wifi. Ya, Nggak apa-apa. Berarti makanya. nggak apa-apa. Kok nggak ada? Oh ya, BP, wifi BP. S besar, ketika yang sama. S, MPN, M-nya kecil. M-nya kecil. Iya, SMPN 02 TGRS. TGRS. Nah, ya. Ini ya, Pak. Ya. Ini sudah. Udah, buka ke Chrome coba. Bentar. Wah, Korea itu? Sudah Korea. Oh, keren. Ya apa? Tapi pernah lihat atau sering nonton film? Cuma suka aja sih, nggak terlalu sering banget. Oh, nggak fanatik gitu ya? Nggak apa-apa, itu malah jadi healing kan? Iya. Nah, kalau lagi bete, Kadang kalau lagi apa ya, sama tugas gitu kadang Ah. juga ada waktu luang juga biar. break dulu ya. Kemana nih? Diketik
Di mana di sini Ya, sudah aja. Boleh. M M O O M O N M B B U. U. Nah, mau buka Gakuso 2022 coba diklik aja. Belum tahu ya? Belum. Coba diklik yang paling atas. Oh, seneng banget ya. Coba udah belum? Udah. Coba sekarang buka ini perusahaan di Zoom. Nah, coba yang biru-birunya baca satu persatu. Yang ini. Ya, yang ini, yang biru. Yuk, baca satu persatu. Dibaca aja, nggak usah dibuka. Nah, dibaca coba sampai. Ya, program student, terus research student, undergraduate, terus college technology, specialist training college, teacher training, Japanese studies. Banyak kan? Menurut Indri pengen yang mana tuh? Masih bingung, nggak apa-apa ya. Nanti ini silakan baca-baca di rumah ya. Tapi ini khusus untuk nanti setelah lulus SMA. Tapi nggak apa, persiapan dari sekarang. Ya, terus sekarang syaratnya apa saja di situ lengkap. Ya, terus nanti di kampus mana aja di situ juga ada, jurusannya apa aja. Kenapa narik nafas? Seneng. Seneng ya, bagus sekali. Berarti secara tidak langsung Indri termotivasi untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Tapi kembali lagi ya, kalau menurut Bapak nih ya, kalau misalkan Indri masih beroverthinking, masih rasa takut, ya kan masih kelas 7 nih, bakal bisa dapat nggak itu beasiswanya kalau masih begitu? Enggak ya, berarti harus dihilangkan ya. Iya. Benar nggak? Setuju nggak? Setuju. Ya. Karena khawatirnya kalau misalkan kelas 8, kelas 9 nanti masih overthinking ya, dengan nanti ruang lingkup yang baru lagi, pelajaran yang tingkatannya lebih tinggi lagi, kalau dari sekarang nggak bisa menangani, kayaknya kalau menurut Bapak ya bakal lebih bahaya. Benar nggak? Benar. Nah, ada yang mau disampaikan dari Indri? Terima kasih banyak untuk Bapak. Saya ucapkan terima kasih udah jadi tempat saya buat cerita saya, juga bantu saya dalam menyelesaikan masalah saya ini yang saya dapat saya. Seneng ya? Enggak ya? Enggak. Nanti kalau ada masalah jangan dipendam, boleh ceritakan ke orang tua ya, ke teman dekat ya. Kalau bapak sangat senang ya. Bapak kalau ada siswa gitu, teman-teman kamu ya, kakak kelas yang sudah lulus juga sampai sekarang masih komunikasi ya, karena ya bapak pernah menjadi kalian gitu di posisi yang pengen mendapatkan prestasi tapi banyak kendala-kendala ya. Jadi silahkan nanti kalau ada yang mau dibicarakan lagi tentang apa itu ya silahkan ya, atau mau di chat WhatsApp ya silahkan ya, atau mau DM, kita udah temenan kan di Instagram. Udah. Nggak apa-apa, silahkan ya. Terima kasih Indri sekali lagi sudah percaya sama Bapak, dan Bapak juga terima kasih karena Indri sudah ada sedikit pemikiran untuk berubah ya. Menurut Indri sedikit apa banyak nih? Lumayan banyak lah, hebat ya, sudah lumayan banyak ada perubahan untuk berubah ya, sudah merasionalkan atau sudah menghilangkan perasaan-perasaan takutnya, dan semoga Bapak berharap juga pada saat nanti mengerjakan tugas ya benar-benar hilang rasa takutnya ya. Caranya gimana sih menghilangkan rasa takut pada saat kerja tugas kalau menurut Indri? Tadi kan sudah ada ya, sudah berdoa ya, sudah relax, apalagi kalau menurut Indri? Ya saya tadi saya mau jauh-jauh tuh yang namanya overthinking, saya mau lupain yang namanya overthinking, saya ingin bikin diri buat kegiatan-kegiatan positif biar nggak menyibukkan sendiri. Pernah apa? Ya dengan ikut organisasi gitu kan, jadi saya nggak sempat mikir overthinking, saya nggak mau gitu. Saya juga lebih suka baca buku biar pikirannya lebih fokus ya, jadi lebih relax. Ya. Tadi juga bisa tuh kan, tadi suka Korea ya, Iya. itu apa siapa itu? Apa BTS, EXO atau apa itu? Bapak tahunya BTS siapa itu tadi? NCT, oh, suka salah satunya siapa itu Bapak, yang Bapak nggak begitu kenal? Siapa? Contoh. Oh, nggak apa-apa kalau emang misalkan Kalau kayak gini bukan hanya buat saya jadi itu apa ya, bukan buat kalau kayak gini menurut saya bukan sekedar bikin relax doang, tapi kadang saya juga suka belajar hal baru, belajar
mindsetnya lebih terbuka Iya. ya, lebih open minded ya. Iya. Ya benar, bagus. Itu bisa jadi salah satu cara kalau menurut Bapak ya, kalau misalkan lagi ada pikiran apa tuh overthinking lagi ya, bisa mengalihkan lihat apa. Apa enggak, kan saya juga suka sama seorang idol gitu ya. Ah. Saya bisa belajar dari masa lalu saya idol ini buat jadi orang sukses. Gitu. Sebenarnya ini udah bisa nyari itu sendiri ya, cuman karena mungkin masih ini ya, masih bingung Iya. ya, masih bingung. Nah, tapi jangan jadi ini ya, jangan dijadikan salah satu apa ya, jangan terlalu konsumtif ya. Iya. Khawatirnya nanti malah kamu terbengkalai dari tugas-tugas. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Dan juga ini sudah menyampaikan ya, Bapak benar-benar berharap sama Indri, ada perubahan dari diri Indri ya. Bapak doakan semoga ini bisa tercapai, cita-citanya ya bisa tercapai. Ya dalam waktu dekat ini kan kita nanti mau PTS ya, yang semester bulan depan insya Allah. Semoga ini dalam mengerjakan soal bisa diberikan kelancaran ya, bisa diberikan kemudahan, bisa fokus, dan Bapak yakin Indri bisa dapat ranking 1 lagi. Ya. Dan yang doa yang jauh ya tadi beasiswa itu. Ya, berusaha dari sekarang, harus persiapkan secara matang dari sekarang. Ya. Setuju nggak? Setuju. Nah, ya kan? Jadi jangan nanti udah deket-deket baru persiapan. Dari sekarang harus persiapan. Ya. Ya. Tadi betul kata itu betul tadi. Yang Korea itu kita ya bisa open minded. Kita bisa tahu budayanya, ya, bisa kenal bahasanya. Ada bahasa Korea yang pernah Indri serap? Tapi sering ini ya, sering nulis-nulis Korea gitu nggak? Enggak sih, Oh, enggak. belum terlalu mendalami. Oh gitu. Baik ya. Bapak boleh menyimpulkan dari hasil konseling ini ya. Ya nanti kalau untuk hasilnya Bapak tulis setelah konseling ya. Intinya atau kesimpulannya ini tadi sudah bercerita tentang masalah Indri, tentang penyebabnya, terus akibat apa saja yang Indri rasakan, bahkan akibatnya juga dirasakan oleh orang tua dan oleh adik Indri. Dan alhamdulillah Indri sudah sadar kalau itu ya sesuatu hal yang tidak baik, yang salah, ya, benar ya. Dan Indri juga tadi sudah berusaha, sudah ada upaya yang berdoa, merelaksasikan diri dan lain sebagainya. Tapi memang masih ada sebelum konseling hari ini masih ada perasaan-perasaan takut. Tapi setelah Bapak tadi tanyakan kembali kepada Indri ya, bentuk poin itu alhamdulillah sudah ada di poin ketiga. Dan Bapak berharap bisa ke poin 1 nih, atau benar-benar hilang. Tapi butuh apa tadi kata Indri? Butuh usaha dan butuh waktu. Tapi yang berusaha Bapak atau Indri? Diri kamu sendiri. Orang tua atau Indri? Indri. Adik atau Indri? Indri. Ya. Jadi itu kesimpulannya. Terima kasih. Mau ada konseling ketiga tidak? Boleh? Nah, kalau misalkan ada, silakan nanti kita atur waktu di WhatsApp saja. Kalau emang cukup ya nggak apa-apa, cukup ya. Atau misalkan di konseling ketiga ini nanti kita mau membahas apa lagi tentang beasiswa itu ya boleh. Ya, oke, seneng banget ya. Ya nggak apa-apa. Atau misalkan begini, Indri di rumah searching Pak saya dapat informasi beasiswa di Korea, ya nggak apa-apa, nanti kita bahas bareng ya. Atau oh ya, di BK itu ada bimbingan kelompok, tahu nggak? Belum pernah dengar? Oh pernah dengar tapi belum pernah ngelakuin. Nah nanti ada bimbingan kelompok, nanti insya Allah tapi bimbingan kelompok nggak berdua begini ya, nggak cuma konseling dan guru BK, tapi nanti ada beberapa teman, 8 orang, jadi lebih seru, nanti banyak informasi yang kita dapatkan ya. Nanti insya Allah deh, masalah beasiswa ini Bapak akan bimbingan kelompok, kita membahas tentang beasiswa di luar negeri ya, supaya informasinya lebih banyak ya. Oke, ada yang disampaikan lagi Indri sama Bapak? Cukup ya. Terima kasih. Ya, Bapak juga sama-sama, terima kasih juga karena ini sudah percaya kepada Bapak ya. Dan insya Allah, dan Bapak juga pasti berjanji tidak akan membocorkan atau mengumbar hasil konselnya kepada orang lain, termasuk orang tua ataupun adik. Ya, kita berdoa dulu bareng-bareng ya, karena sudah ada perubahan dari diri Indri, tadi sudah ke poin 3, kita berdoa bareng-bareng. Semoga Indri bisa benar-benar melakukan perubahan di rumah ya, dan apa yang Indri cita-citakan juga bisa tercapai ya. Kita berdoa dulu ya, berdoa.
selesai mau main dulu atau langsung pulang? Misalnya mau main di sekolah dulu atau langsung pulang? Langsung pulang gitu. Langsung pulang. Iya. Bapak nunggu ya soalnya? Iya. Oh, oke. Udah, salamkan Bapak untuk orang tuanya Indri, untuk Bapak ya, terima kasih sudah mengantar. Udah, terima kasih. Ya, Ya. kita bisa Ya, banget sama-sama. nih.